Mari kita membaca dari Yohanes pasal ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, bagian yang terakhir. Injil Yohanes pasal yang ketiga, bagian ke akhir. Siapa, 31, yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, yang mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kita sekali lagi berdoa. Tuhan berkati kami dan pimpin kami kembali pada tahun ini ke dalam kelimpahan segala kebenaran yang sudah dikaruniakan, dan memberikan kami suatu pengalaman menghayati dan menerima berkat perjanjian Tuhan yang sudah Tuhan cantumkan di dalam kitab suci. Kiranya Roh-Mu memimpin kami di dalam setiap kesempatan kami mendengar firman. Setiap kali kami berjumpa secara rohani dengan Tuhan, masukkan kami ke dalam wilayah yang bermutu, sehingga semua kesempatan-kesempatan yang tersimpan di dalam kurun waktu ini menjadi pembentukan karakter kami yang sangat berharga di dalam hidup kami masing-masing. Karena Engkau berkata dunia beserta segala nafsu duniawi ini semua akan lewat, akan musnah. Tetapi hanya mereka yang menjalankan kehendak-Mu tetap kekal selama-lamanya. Dengar doa kami Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati anak-anak-Mu di sini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bagian yang kita tadi baca itu adalah kesimpulan daripada pasal ketiga. Dan bagian ini mempunyai tempat yang tidak ada di manapun di seluruh kitab suci. Yaitu membedakan yang dari atas, yang bicara firman atas, yang diurapi dari atas dengan roh yang tidak terhingga. Jadi di sini bukan saja the highest, juga ada unlimited, infinite, eternity yang tidak terbatas. Nah, ini adalah memakai istilah-istilah yang tidak mungkin lebih tinggi lagi yang boleh dimengerti oleh manusia. Yang dari paling atas diberikan dengan roh kekal yang tidak terbatas dan memberitakan firman dari surga. Dan dia juga adalah yang memberikan kebenaran yang berasal dari firman Allah di tempat yang tertinggi itu. Nah, saudara-saudara, dengan demikian sudah jelas kita bisa membedakan apa yang dari Tuhan dan apa yang bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan dari surga, yang dari Tuhan tidak terbatas, yang dari Tuhan kebenaran yang kekal, yang dari Tuhan dibubuhi dan dinaungi dengan roh yang tidak terbatas. Nah, saudara-saudara, kalau sudah sampai begini, manusia masih tidak sadar. Sudah sampai bermutu begitu tinggi, manusia masih tidak mau percaya. Maka itu berarti Tuhan akan membiarkan dia menunggu pengadilan yang terakhir. No more possibility. Saudara-saudara, orang kalau tidak puas dikasih ini kurang. Dasar apa lu kurang begitu? Engkau otoritas tertinggi? Tidak. Saudara-saudara, kita sering tidak puas ya dengan apa yang ada. Ya, tinggal di satu tempat kurang enak, malah lebih enak. Dan kadang-kadang kita ambil kesimpulan total, dunia ini kurang sempurna. Sok sekali loh. Seperti engkau sudah lewat berapa macam dunia, ya, sudah mengalami ini kurang bagus, itu kurang bagus. Jadi tanya dia, jadi lu keliling dari mana?
Lu sudah melihat dunia yang lebih bagus dari mana? Ya belum sih. Kenapa cerewet begitu? Karena menurut ide saya, menurut konsep saya, mesti ada yang lebih tinggi. Saudara-saudara, sudah diberi yang tertinggi, tetap ngomel, tetap tidak layak, tetap merasa tidak cukup, tetap berkritik kepada Tuhan. Tuhan bilang, oke, saya akan menghentikan segala anugerah bagi kamu, akan berhentikan kesempatan untuk kamu, dan engkau tunggu ajalmu dihukum saja. Saudara-saudara, kenapa ya kita sudah terima yang terbaik, tapi kita tidak sadar? Kenapa kita sudah sampai mempunyai kesempatan mengalami yang terbaik, kita tidak puas? Apa? Karena memang kita tidak mau mengerti yang sesungguhnya yang terbaik, batasnya di mana. Di sini pakai istilah-istilah yang sudah tertinggi loh. Dari Allah yang paling tinggi, dari surga, dan yang turun itu adalah diberikan roh yang tidak terbatas, dan dia berbicara bukan firman dari dunia, dia berbicara firman dari surgawi. Lalu dia mengatakan yang sudah dia saksikan, yang sudah dia alami, tetapi orang tidak percaya. Mau apa? Everything have been given, you still don't believe. Tetapi dijanji satu kalimat, tetapi barang siapa yang percaya kesaksiannya, dimeteraikan dan membuktikan Allah itu benar adanya. Nah saudara-saudara, ini kalimat yang penting sekali. Saya tadi satu kalimat bagian yang dicantum di sini, tidak ada lain tempat bicara seperti ini. Seluruh kitab suci tidak ada ayat yang bicara seperti ini. The highest, unlimited, the spirit of eternity given to you, and you still do not believe. But for those who believe, for those who accept the witness from Jesus Christ, is sealed and to prove God is true. Saudara-saudara, kita harus mempunyai satu sikap yang mau menerima, sikap yang mau belajar, sikap yang mengetahui kemungkinan Tuhan memberikan apa yang kepada kita, dan di situ kita minta Tuhan kasih meterai itu, yaitu barang siapa yang menerima kesaksian dari Kristus, diberi cap, diberi meterai, dan dia bilang yes, God is true. Pada waktu Injil dikabarkan di Korea, saudara semua mengetahui abad ke-20 pengaruh dari Barat terus merosot. Missionary dulu paling banyak itu dari Inggris. Tetapi pada waktu tahun 50-an dari Inggris mulai merosot. Dari tahun 50-an sampai tahun 80-an Amerika yang mewakili. Missionary dari mana? Dari Amerika. Dari Scotland makin kurang. Dari Irlandia makin kurang. Dari England makin kurang. Dari Prancis hampir tidak ada. Dari Jerman juga makin sedikit. Amerika masih banyak missionary. Tapi setelah tahun 90-an tidak ada missionary Amerika lagi. Sedikit sekali. Kecuali mereka diutus untuk menjaga, mengawasi akan gereja cabang yang dari Amerika. Saudara-saudara, engkau di sini, di Singapura berapa missionary Amerika? Hampir tidak ada kan? Makin lama makin sedikit. Dan ditemukan yang dipakai Tuhan mewakili ke negara-negara yang dulunya mengirim missionary itu orang Asia, tetapi bukan tempat lain, Korea. Korea Selatan sekarang sudah menjadi negara yang mengirim missionary yang terbanyak, yang paling penting di dalam dunia. Dan kenapakah banyak? Kalau dikirim dari Cina, dikirim dari Korea, tidak bisa bedakan Cina atau Korea atau Cirea atau Kona. Korea, Cina tidak bisa dibedakan. Jepang, kita kalau lihat ya, kira-kira orang dari Hong Kong, Taiwan pun bisa tahu. Hong Kong itu lebih lebar sedikit, Taiwan lebih lincip sedikit. Yang dari Indonesia ini lebih besar sedikit gitu ya. Tetapi saudara-saudara, orang Barat kalau melihat kita, Cina kah, Vietnam kah, pokoknya sami mawon. Demikian kita lihat Inggris kah, Amerika, podo wae. Ya, kita tidak bisa membedakan. Nah itu sebab orang Asia kalau menjadi missionary ke Afrika, kemana, ke Arabia, sekarang tidak terlalu didiskriminasi atau tidak dibenci. Sehingga ada unsur politik, unsur kebangsaan dan sebagainya yang menjadi perbedaan persentasi jumlah missionary
yang tambah atau kurang. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebab pada waktu mereka sudah menjadi misioneri, makin banyak orang menerima dengan baik. Lalu kekristenan masih bisa berjalan, masih mempengaruhi kepada negara-negara yang lain. Nah, Korea adalah satu tempat yang dibagi menjadi dua. Yang di utara sangat ateis, yang di selatan sangat bersifat materialistis, bisnis dan keuangan dan agama. Sehingga Presbyterian di Korea menjadi Presbyterian yang menganut teologi reform yang persentase terbesar di dunia. Di Westminster, murid-murid Asia kira-kira 70% dari Korea. Dari Hong Kong, Taiwan, Asia, orang Tionghoa yang sekolah di situ tidak banyak. Tapi dari Korea banyak sekali. Sehingga di Korea, engkau jangan lupa ya, itu negara bukan aslinya kekristenan. Tapi di Korea Selatan, gereja yang anggotanya 6.000 dianggap gereja kecil. Gedung yang bisa 5.000 ke atas, banyak sekali. Dan Choyonggi, gedungnya bisa puluhan ribu, tapi dia bukan reform. Biasanya kalau kita lihat yang kecil-kecil, Anglican, ini Methodist, Baptis. Yang besar separasit, Injili. Yang lebih besar, karismatik. Tapi di Korea tidak loh. Gereja yang ribuan orang itu banyak reform. Lalu Westminster yang reshaping. Mereka membentuk kembali teologi di Korea. Nah, kenapa Korea Selatan begini diberkati oleh Tuhan? Dua sebab. Karena mereka sangat percaya kepada Alkitab. Kedua, mereka sering lutut berdoa kepada Tuhan. Pada waktu ketegangan terjadi antara utara dan selatan, itu begitu makin lebih, makin meruak, makin semarak, makin menjadi sesuatu ketegangan, tension between north and south. Orang Korea membuat bunker terbuka, membuat bunker yang memanjang, yang bisa mengisi 2 juta manusia di bawah tanah. Bunker apa sih? Kok bisa isi begitu banyak? Saya sendiri pergi, baru saya tahu yang disebut MRT itu kan gali satu tempat menjadi stasiun kan. Lalu satu lubang untuk kereta lewat. Sudah sampai situ satu tempat lagi untuk menjadi itu stasiun. Lalu satu lubang untuk kereta lewat. Mereka tidak loh. Mereka bikin seluruh jalan kereta itu pinggirnya jalan kaki orang yang bisa 30 meter lebarnya, 20 meter lebarnya. Jadi antara stasiun itu tol apa? Tol yang tidak ada matahari, ya. Tol di bawah tanah. Sehingga kalau itu Korea Utara bom nuklir dikasih perintah semua masuk. Itu seluruh MRT di antara MRT semua itu seperti bunker yang berpuluh-puluh kilometer. Dan saya pernah terlalu panas tidak di atas, jalan kaki di bawah. Kaki di bawah jalan satu stasiun ke satu stasiun. Kalau kereta api 56 detik atau 64 detik sudah satu stasiun. Jalan kaki ya 15 menit, ya 20 menit baru sampai. Stasiun demi stasiun sampai stasiun apa yang keluar sampai di situ. Tempatnya waktunya lama, tapi itu bisa sekaligus nampung 2 juta manusia di bawah tanah. Dan semua ketebalan di bawah sudah menghindarkan mereka dari bahaya itu radiasi nuklir. Nah, waktu itu tegang sekali. Karena ketegangan setelah peperangan dunia, terpecahnya utara dan selatan. Orang Korea berdoa. Tuhan, peliharalah kami. Jangan kami dibom oleh nuklir. Jangan kami perang dengan utara. Dan pada waktu itu Kim Il Sung dan anaknya sekarang termasuk orang yang paling keras di dalam sejarah dunia untuk menguasai sebagai cara diktator untuk mengekang seluruh bangsa mereka sendiri. Nah, doa itu faktor pertama. Kedua, percaya kepada kitab suci. Jadi karena mereka percaya kepada kitab suci, akhirnya banyak yang dikirim ke Westminster untuk mempelajari the faithfulness to the original word and the tradition of belief in true Christianity according to the Reform and Orthodox theology. Itu sebab orang-orang di Korea mempunyai iman, mempunyai doa yang sungguh-sungguh.
Tapi kenapa ya iman di Korea begitu tebal? Kenapa mereka percaya kepada firman Tuhan? Saya waktu membaca satu sejarah, saya sangat tergerak. Satu hari banyak orang ikut satu KKR di ruangan terbuka, di tempat open air. Lalu seorang missionary yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, percayalah kepada Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Sudah dia teriak di dalam itu ada satu orang yang, "Hei Amerika, bagaimana kita tahu firman Tuhan itu kitab suci? Bagaimana membuktikan kitab suci firman Tuhan?" Dia lagi khotbah separuh diteriaki seorang tua. "Kalau kamu apa? Minder kan? Wah gimana Tuhan, ampunilah dia. Karena apa yang dia katakan dia tidak tahu begitu." Ya. Jadi missionary ini setelah ditantang begini, dia tidak bisa jawab. Lalu dia hatinya mengingat satu ayat. Waktu engkau mendapatkan kesulitan, engkau jangan takut. Karena Tuhan akan memberikan engkau bijaksana mengatakan kalimat yang apa yang mau Tuhan kasih kepada engkau. Please God, use me to answer the question. Dia berdoa di hatinya. Missionary berkhotbah dengan sungguh-sungguh menggebu-gebu berapi-api. Waktu ditantang banyak yang tidak siap, tidak bisa jawab. Lalu waktu itu Roh Kudus gerakkan hati dia. Dia menjawab satu kalimat. "Hei, bagaimana buktikan Alkitab firman Tuhan? Kenapa saya percaya Alkitab firman Tuhan? Itu kan kitabnya orang Barat. Orang Korea kan tidak percaya ini. Bagaimana bukti Alkitab firman Tuhan?" Dia tidak bisa jawab. Dia juga bukan orang terlalu pintar. Fasihnya juga tidak pintar. Lalu Tuhan kasih dia keberanian dan bijaksana. Dia mengatakan, baca terus. Kamu terus, baca terus. Nanti akan tahu itu firman Tuhan. Jawabnya begini. Baca terus. Nanti Tuhan akan kasih tahu engkau itu firman Tuhan. Semua orang lagi lihat. Tanyanya gini, jawabnya gini kan lucu ya. Nah, mereka lihat sini, lihat sana. Siapa tahu Tuhan gerakan orang yang nantang itu. Dia mengatakan, oke, saya baca, nanti saya mau tahu. Terus dia pulang baca. Sudah baca, jadi Kristen. Nah, ini caranya begini. Jadi ini kalimat betul. Saya setiap kali baca sama diri saya ingat akan peristiwa itu. For those who do not want to accept the fact, the grace, the revelation, the word from above, mereka ditinggalkan. Tidak ada orang mau terima kesaksian ini. Tetapi bagi mereka yang percaya, diberikan materai. Lalu dia tahu firman Tuhan itu benar adanya. Saudara-saudara, di dalam mengerti kebenaran Tuhan, bukan tanya dulu, bukan tahu dulu, tapi iman dulu. Kalau engkau beriman dan taat, Tuhan akan memberikan penjelasan ke hatimu sedalam-dalam. Kalau dengan ketaatan mematuhkan diri kepada kebenaran, menyerahkan dirimu di bawah otoritas Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau seumur hidup terkatung-katung. Dia akan memberi shining, memberikan satu illumination, enlightenment in your heart to make sure you understand what has been given as a word from above is true. Barang siapa yang percaya akan dimateraikan dan dia mengetahui itu benar adanya. Nah, saudara-saudara, inilah akhir daripada pasal 3. Ini kesimpulan yang dengan iman menerima yang dari atas, akhirnya akibat adalah terima hidup yang kekal. Sehingga pada ayat yang terakhir dikatakan dengan ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Lalu bagaimana reaksi manusia? Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas dia. Saudara-saudara, dia tidak terima Kristus, tidak melihat Allah, tidak menerima firman yang dikatakan Yesus Kristus. Dia merasa diri hebat, diri bangga. Saya tidak mau percaya, mau apa? Alkitab mengatakan yang tidak taat, murka Allah ada di dalam dirinya. Dan saya melihat seluruh kitab suci hanya ada satu tempat yang disangkutkan dengan sini. Dan ayat itu ditulis oleh
Yohanes juga. Dan Yohanes menulis kalimat itu di dalam masa dia sudah tua sekali. Dan tercantum di mana? Di 1 Yohanes pasal terakhir ayat ke-9. Mari kita membaca. 1 Yohanes. Ini sudah buku lain, sudah zaman lain, sudah di dalam pemberitaan yang lain, tapi mempunyai konteks yang sama. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-9 dan ke-10. Setelah baca satu kali, saudara menyusul satu kali. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Atau kalau kita sudah menerima saksi dari manusia, kenapa kita tidak sadar saksi Allah itu lebih besar daripada saksi dari manusia? Dan saksi diberikan oleh Allah justru adalah untuk anaknya itu saja. 10 semua membaca. Barang siapa percaya kepada anak Allah yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya, barang siapa tidak percaya kepada anak, dia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 12 semua membaca. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Artinya mirip sekali kan? Dan bagian ini sama pasal 3 ayat 35-36 itu klop. You receive the witness from Jesus Christ. If you receive that, you should know that the witness from Jesus Christ is from above, from the highest place, and will be sealed with the eternal spirit, a unlimited spirit. If you receive it, you prove that that is true. If you don't receive it, the wrath of God is on you. Lalu di dalam Yohanes pasal 5 dikatakan, yang mempunyai anak mempunyai hidup, yang tidak memiliki anak tidak mempunyai hidup. Di dalam pasal 3 dari Yohanes mengatakan, yang tidak percaya kepada anak tidak hidup, yang percaya anak ada hidup. Kalimat selanjutnya adalah murka Allah ada di atas diri, tapi dia tidak sadar. Saudara sadar tidak? Kalau engkau tidak menerima anugerah Tuhan, engkau sedang berada di bawah kemarahan Tuhan. Engkau tidak sadar. Either one. Kalau engkau betul-betul menerima anugerah Tuhan, engkau menerima kebenaran yang disaksikan, engkau dimeteraikan dalam hidupmu, sealed, that you know that is truth. Kalau tidak ada, the wrath of God is on you. Tetapi di dalam Yohanes pasal 5, 9, 10 dikatakan, bukan saja yang tidak ada anak itu tidak hidup, malah dikatakan karena dia tidak menerima kesaksian Yesus, karena dia menjadikan Kristus itu pendusta. Loh, kapan saya tidak percaya Yesus kalau saya menjadikan Kristus pendusta? Tidak pernah saya bilang Yesus pendusta. Nah, di sini saya mau menjelaskan, tidak beriman itu dosanya berapa besar. Tidak beriman tidak hanya bersangkut paut dengan engkau bebas, mau percaya boleh, tidak mau percaya boleh. Kayak seperti saya suka makan sayur urusanku, tidak mau masak sayur juga urusanku. Apa hubungan dengan saya memfitnah kamu? Tapi bukan begitu loh. Di situ ditambah dengan satu kalimat yang keras sekali. Barang siapa yang tidak menerima kesaksian daripada anak, dia menjadikan Allah pendusta. Apa itu? Sekarang saya ke rumahmu, engkau bilang, apa tong, silakan duduk. Lalu tunggu sebentar ya Pak Tong ya, saya kasih teh. Saya jawab, enggak, saya tidak minum teh. Oh, tidak minum teh ya, saya kasih kopi. Saya mengatakan, enggak, saya tidak minum kopi. Oh, tidak minum kopi ya, engkau masih lugu sekali ya. Engkau bilang, saya kasih Sprite. Saya bilang, enggak, saya tidak minum Sprite. Kalau gini, mau Coke ya? Saya bilang, enggak, saya tidak minum Coke, Coca-Cola. Itu engkau bilang, saya susah nih layani. Kasih kopi tidak mau, kasih teh tidak mau, kasih Coca-Cola tidak mau. Oh, 7 Up ya, masih lugu.
Yang berapa up pun tidak mau. Ya. 3 up, 7 up, 9 up, pokoknya semua yang up tidak mau. Kalau gini 7 down-nya, tidak ada itu. Ya. Engkau bilang, kalau gini patong kasih super mie ya. Enggak, saya tidak mau. Kasih air putih ya. Enggak, saya tidak mau. Kasih air kuning juga tidak mau. Air biru juga tidak mau. Akhirnya tanya, kenapa saya sungkan? Tidak apa-apa lah. Engkau suka apa saya pergi beli. Saya sayang patong, saya kasih. Engkau bilang, apapun saya tidak mau. Karena aku tidak percaya kamu. Mulai beda ya. Engkau mulai muka manusia jadi muka kuda. Ya, sudah menikmati. Kenapa sih? Apapun yang saya kasih tidak mau. Jawab saya tidak percaya. Apapun yang kau kasih saya tidak akan terima. Karena saya tahu dalamnya ada racun. Kalau sudah keluar kalimat ini, kamu bukan lagi kuda loh. Jadi setan. Apa? Lu kira wajah aja? Lu kira saya kasih racun ya? Sudah keluar. Tadinya baik-baik loh. Tetapi karena apa? I don't accept. I don't believe. I'm doubting. I'm questioning. I'm suspicious to you because I don't believe you because I think you are a very wicked man. You're so evil. You try to poison me with your drinking. Nah, kalau sudah sampai di sini, baru you sadar apa kalimat ini. Barang siapa yang tidak menerima kesaksian itu, dia telah menjadikan Allah pendusta. Saya takut loh. Kalau saya baca kitab suci sedikit lain sama kamu ya. Engkau bilang biasanya saya baca cuma kelihatan huruf tok. Patong baca ketemu apa aja di dalamnya. Kenapa sih? Karena saya mau tahu. Saya mau tahu sebenarnya kalimat itu mengandung arti berapa dalam. All possibility I imagine. I try to understand. Bukan hanya I want to collect my knowledge of Bible. I want to show off I have read so many chapters. No. Di dalam dinasti yang kuno ada seorang pujangga mengatakan satu kalimat di Tiongkok. Tu su bu qiu sheng jie. Studi iya, tetapi tidak pernah mau mengerti sungguh-sungguh. Banyak orang itu ikut kuliah hanya mau SKS. Banyak orang sekolah reform teologi cuma mau cepat lulus lalu menjadi pendeta. Tapi kalau ditanya, tidak ada satu ayat yang sungguh-sungguh mengerti tuntas. Karena apa? Study without thoroughly want to understand. Study but do not want to understand completely. Bukan mau mengerti sungguh-sungguh. Itu sebab kenapa begitu serius di gereja reform kita berkhotbah. Kenapa begitu gali, begitu dalam kita menguraikan. Kenapa kita memikirkan begitu banyak kemungkinan sampai ke akar. Apa artinya itu? Kalau saya mau khotbah gampang, ya begitu aja. Yang tidak percaya, tidak menerima kesaksian Tuhan, dan dia menjadikan Allah pendusta. Apa artinya? Yaitu dia menjadikan Allah pendusta. Apa artinya itu? Yaitu dia menjadikan Allah pendusta. Ya sudah kan? Selesai. Lalu ganti ayat yang lain. Tapi saya tidak bisa. Saya harus kasih tahu konsekuensinya berapa berat. Waktu Allah memberikan kesaksian, engkau tolak. Itu bukan hanya menyangkut engkau mempunyai kebebasan mau tidak mau terima. Karena itu menyangkut reaksimu terhadap Tuhan Allah yang di dalamnya sudah mempunyai satu motivasi yang tidak mau terima. Karena engkau anggap dia tidak jujur. Kasih kopi tidak mau. Kasih apa tidak mau. Kenapa sih? Pokoknya tidak mau. Kenapa sih? Tak kasih tahu. Itu penasaran kan? Ingin tahu. Cobalah, kasih tahulah. Kenapa dikasih apapun tidak mau? Ya karena lu saya yang kasih. Kalau nyonya saya yang kasih, saya minum kok. Ya. Air putih atau air bening, tidak putih. Sebenarnya air putih itu di mana saya tidak tahu. Cuma susu sedikit putih. Air putih saya tidak pernah lihat loh. Ini pernah lihat air putih? Ya. Kalau nyonya saya kasih air apapun saya. Kalau kamu saya tidak. Kenapa? Aku tidak percaya kamu akan meracuni saya. Karena sudah ada curiga di dalam. Mengakibatkan engkau tidak terima kebaikan. Tidak terima kesaksian. Di situ pecah hubungan. Tidak ada lagi sesuatu relasi lagi.
Dosa itu apa? Dosa itu yaitu kekuatan yang memutuskan dan memecahkan relasi. Sin is the power to disconnect and to break the relationship. Agama itu apa? The balance of all relationship between person and person. Nah, saudara-saudara, kita dengan jelas melihat mengapa pasal 3 ngomong begini. Mengapa pasal 5 1 Yohanes ngomong begini. Yang tulis itu sama orangnya, Yohanes. Dan di sini dia mengatakan yang percaya anak ada hidup. Yang tidak percaya anak tidak ada hidup. Murka Allah ada pada tubuhnya. Saya hari ini memberikan tantangannya, coba banyak pikir. Apakah engkau hidup di dalam anugerah atau hidup di bawah murka Allah? Engkau tidak sadar ya? Tidak sadar. Orang yang sedang hidup di tengah-tengah kemurka Allah dan dia tidak sadar. Sampai satu hari waktu Tuhan meledakkan kemarahannya, baru dia sadar. Waktu sadar sudah mati. Sudah ada kesempatan bertobat lagi. Itu sebab sebelum kemarahan Tuhan meledak, engkau sadar ternyata saya hidup di bawah kemurahan Allah. Atau di bawah kemarahan Allah. Murah sama marah beda sama satu huruf. Tapi akibatnya bukan huruf-hurufan loh. Akibatnya ada hidup atau mati. Apakah engkau senantiasa menyenangkan Tuhan? Mematuhi perintah Tuhan? Mengikuti pimpinan Tuhan? Atau sering engkau main-main? Tidak apa-apalah. Tidak apa-apalah. Orang yang tidak teliti dan serius menanggapi bagaimana dia bereaksi kepada Tuhan, orang itu bahaya sekali. Tidak apa-apalah, tidak apa-apalah. Di dalam Alkitab ada satu ayat yang menulis begini. Apakah kau hina kesabaran Tuhan? Panjang sabar Tuhan itu bukan untuk dipermainkan. Panjang sabar Tuhan itu adalah toleransi yang menanti engkau bertobat. Tetapi engkau tidak sadar. Tidak apa-apa kok. Sudah berdosa masih sehat. Sudah berzina juga tidak ada orang tahu. Sudah berbuat kehidupannya jahat, Tuhan juga tidak hukum. Akhirnya no matter, that's okay. Yang mengatakan that's okay siapa? Lu. Betul-betul okay, no okay. Tetapi tidak kasih tahu. Kemarahan Allah ada pada engkau. Engkau tidak sadar. Mendadak satu hari kemarahan Tuhan meledak. Waktu itu engkau cuma tunggu untuk dibinasakan. Saya sekarang akan memberikan 2 ayat kepadamu ya. Satu ayat terakhir dari Mazmur 49. Ayat terakhir dari Mazmur 49. Ya. Saya baca satu kali, lalu saudara baca satu kali. Mazmur 49 itu di dalamnya banyak tidak atau mengandung arti tidak. Di dalamnya 9 lapisan tidak. Dan ayat terakhir adalah manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Semua 1, 2, 3. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Atau terjemahan lainnya, saya coba memberikan kalimat yang lebih gampang dimengerti. Barang siapa manusia yang hidup di dalam kemewahan, kehormatan, kemuliaan tanpa kesadaran rohani, dia seperti binatang yang sudah mau mati tapi tidak ada kesadaran. Artinya gini, mewah, hormat, mulia, dipandang tinggi, cukong, tetapi dalamnya tidak ada kesadaran. Luarnya cukong, dalamnya kingkong. Luarnya kelihatan mulia, dalamnya binatang. Seperti binatang yang sudah mau dibunuh tapi tetap tidak sadar. Orang Hokkien mengatakan bedanya babi sama sapi adalah sapi cai si cai tau. Nah, ngerti ya sudah. Nanti tak jelasin. Kalau babi cai tau cai si. Maksudnya apa? Babi ya
Hari itu mau dipotong dia tak tahu. Tapi dia taunya lari-lari terus. Akhirnya susah tangkap untuk dipotong. Lari terus gitu. Sudah mau mati tak tahu. Tetapi mau mati ya, tak tahu, cuma tahu lari. Kalau sapi mau mati tahu, tapi tidak bisa lari. Maka orang yang pelihara sapi ya, hatinya ngeres. Hari terakhir, sapi yang sudah dikasih makan rumput, dibesarkan. Hari terakhir, waktu mau dibawa untuk dijagal, ya bawa sapi itu sampai tengah jalan. Sapinya nangis. Pernah jadi sapi enggak kan? Pernah pelihara sapi juga enggak? Coba perhatikan. Tanya orang yang pelihara sapi. Hari terakhir, hanya yang bawa tahu. Sapi yang seperti enggak tahu kan. Tapi waktu dibawa jalan menuju ke pejagalan, di tengah-tengah jalan sapi yang mengalir air mata. Tetapi nah lari, pergi terus. Cai si, cai cao. Kalau babi cai cao, cai si, begitu ya. Orang yang tidak ada kesadaran rohani masih pun hebat, kaya, hormat, dijunjung tinggi. Itu tidak tahu mati, tidak tahu sedih, tidak tahu kemarahan Tuhan. Murka Allah ada pada dirinya. Dia tidak sadar, dia cuma tahu nikmat. Saudara tahu tidak hanya dua macam orang. Satu macam orang akhirnya Tuhan akan dengan segala hormat mengatakan, please come in. You can enjoy my glory. You can enjoy the reward which I had prepared for you from eternity and for your eternity. Alangkah mulianya kan. Tapi orang macam kedua, Tuhan akan mengatakan, sekarang kau sadar. Kau akan dilempar ke dalam laut api. Karena engkau membangkang, memberontak perintahku. Ini kalimatnya. Manusia yang berada di segala kegemilangan. Tapi tidak ada kesadaran. Sama seperti binatang yang mau dibawa untuk tempat dijagal. Tapi tidak ada pengertian. Saudara-saudara, saya harap kita bukan demikian. Kita bukan orang merasa diri hebat lalu lawan Tuhan, tapi tidak diapain. Tuhan, saya lawan engkau, engkau juga tidak apa-apa kan? Engkau orang tua sudah tuli, engkau sudah lama di pensiun tidak keluar, engkau sudah orang yang kuno yang tidak berdapa. Saya mau melawan engkau, mau apa kamu? Tuhan diam. God keeps silent when He is judged. Yesus Kristus tidak menjawab apa-apa kepada Pilatus. Apakah Yesus bisu? Tidak. Yesus tidak menjawab apa-apa kepada Herodes. Apakah Yesus bisu? Tidak. Kenapa kepada Herodes Yesus tidak bicara? Kenapa kepada Pilatus dia tidak bicara? Bukan karena dia tidak ada alasan untuk membela diri. Bukan karena dia tidak ada kalimat untuk melawan. Karena orang-orang itu tidak layak mendengar kalimat apapun yang keluar dari mulut Tuhan Allah. No more. No more opportunity for you to listen. No more opportunity to reveal the truth to you. Karena engkau tidak ada kesadaran. Dari mana kita tahu ya? Kalau Yesus tidak jawab berarti bukan Yesus bisu. Yesus jawab kok. Kalau ditanya, engkau kerja apa? Sekarang kasih tahu saya. Saya akan menghakimi atau melepaskan engkau. Yesus tak pasti tidak jawab. Engkau telah berkata apa? Kata salah sehingga sekarang saya akan menghakimi engkau. Pasti engkau tidak jawab. Tetapi pada waktu engkau raja orang Yahudi kah? Yesus jawab tak. Yesus jawab tak jawab. Pokoknya kamu tak jawab. Begitu. Engkau raja Yahudi kah? Yesus jawab tak. Jawab seperti kata Tuhan. Jadi Yesus bukan bisu. Waktu dia tidak jawab bukan arti dia bisu. Waktu dia tidak berjawab berarti kedaulatan dia mengekang supaya engkau tidak boleh dengar kalimat apapun. That's your problem, not his problem. Waktu Yesus ditanya oleh Kayafas, dia tidak jawab sampai satu kalimat, benarkah kau anak Allah? Seperti kata Tuhan, saya bukan sedang anak Allah. Untuk saya datang kembali dengan semua malaikat, waktu itu turun dengan menginjak awan-awan dan dunia ini akan dihakimi oleh saya.
Kalau demikian tak usah lagi saksi dari lain. Dari mulut dia sendiri mengatakan dia anak Allah. Kurang ajar. Ini menghujat. Sudah, bunuh dia saja. Mereka bukan sadar bertobat. Mereka pusat dengar dengan sungguh-sungguh dapat jawaban bahwa Yesus anak Allah. Lalu mereka melutut dan mereka merendahkan diri. Mereka menjadi lebih keras untuk melawan. Kenapa? Dasarnya memang tidak mau terima kesaksian dari atas. Tidak mau terima kesaksian dari tempat maha tinggi. Tidak mengetahui kesaksian yang dimeteraikan Roh Kudus yang tidak terbatas. Unbelief, reject. Barang siapa tidak menerima kesaksian Allah, kemarahan Tuhan Allah pada dia, tidak tahu. Ini ayat yang satu ya. Those who are in nobility but never conscious, without understanding, just like the beast, the dead beast, we are going to be slain. Bahasa Tionghoa keras loh. 在尊贵之中而不醒悟的人，就如同要被杀而没有觉悟的畜类， seperti binatang liar yang mau dibunuh tapi belum sadar. Jangan kita menjadi orang begini. Lebih baik sadar setiap saat. I am under the grace of God, or I'm living under the wrath of God. The day when God angry, no one can escape. Who can stand? Di dalam Mesias ada satu lagu, when he comes, who can stand? Who can stand when he appears? Waktu stand, handle memakai satu kekuatan yang nyanyinya mesti 3 kali berannya baru bisa mengutarakan, mengekspresikan perasaan feeling yang sesungguhnya. Saya kira Handel pada saat itu sangat dipenuhi Roh Kudus dan mengerti ayat ini. Tempat yang kedua yang saya mau ajak saudara lihat adalah Roma pasal kedua. Kitab Roma buku ke-6 di Perjanjian Baru. Surat Paulus untuk orang di kota Roma mengenai rencana yang sistematis luar biasa tentang hendak Tuhan menyelamatkan manusia. Kitab Roma pasal kedua memberikan peringatan yang sama. Ayat yang ketiga, 4 saya membaca. Lalu kita membaca bersama-sama ayat 4. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka, yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4, mari kita membaca. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saya pakai bahasa yang lebih gampang dimengerti ya. Hei manusia, engkau selalu kritik orang lain. Ini salah, itu salah. Padahal engkau sendiri juga menjalankan kesalahan yang sama seperti apa yang kau kritik. Kau kira dengan hidup tidak memawas diri, cuma tahu mengkritik orang lain, bisa luput dari kemarahan Tuhan kah? Ayat keempat. Jikalau engkau anggap sepi, toh saya berdosa, Tuhan juga tidak apa-apa kok. Tuhan kan penuh sabar, penuh kemurahan. Tuhan kan panjang sabar sewaktu itu membiarkan saya berdosa, tidak ada hukuman. Sekarang saya kasih tahu, engkau bukan luput, engkau sedang menimbun kemarahan Tuhan terus menerus sampai pol, sampai full marahnya. Waktu itu engkau akan dihakimi oleh Tuhan pada hari kiamat. Bisakah engkau menanggungnya? Ini artinya banyak orang kira tidak apa-apa kok, berdosa juga tidak apa-apa, berzina juga tidak apa-apa, hidup tidak suci juga tidak apa-apa, menipu uang juga tidak apa-apa, buka cek kosong juga tidak apa-apa. Tuhan itu mama yang sabar, Tuhan itu panjang sabar, namanya Tuhan. Itu orang tua yang baik di surga.
Ya. Dia itu boleh aja, nggak apa-apa. Di sini ayatnya. You think so? You think his endurance, his patience is for you to commit sin all the day? You think he is not possible to punish you. I tell you, you are now saving and increasing his wrath day by day until final judgment come. Jangan menghina toleransi Tuhan yang terbatas. Jangan menganggap kesabaran Tuhan boleh dipermainkan. Jangan kira berdosa tidak hukum apa. Engkau boleh terus melampiaskan nafsu. Ini ayatnya. Jadi pada waktu saya membayangkan orang yang hidup di dalam kemarahan Tuhan tapi tidak sadar. Dengan ayat dia seperti binatang yang mati tidak tahu. Dan seperti orang menimbun kemarahan dan tidak sadar. Ini ayat aja menakutkan saya. Bagaimana caranya? Di mana jalan keluarnya dari murka Allah kalau meledak kita tidak bisa lari? Hanya satu cara. Go to Jesus Christ. Go to the Son of God. Pada waktu engkau cepat-cepat datang kepada Kristus. Karena dialah kunci untuk melepaskan kemarahan Allah. Yesus adalah satu-satu pengantara yang bisa membereskan kita daripada penghakiman dan hukum Tuhan Allah yang kekal. Nah ini ada ayatnya lagi. Ayat yang mendorong, mengajak kita cepat-cepat, masih ada kesempatan cepat-cepat datang menyelesaikan. Itu ayat di mana? Di Mazmur pasal 2 ayat yang terakhir. Mari kita membaca Mazmur pasal 2. Kalau engkau mengerti kitab suci dan sambung menyambung relasi satu ayat dengan satu ayat, engkau mendapatkan comprehensive understanding of the whole Bible. Engkau berbahagia sungguh-sungguh. Mazmur pasal kedua. Ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan yang berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Sekarang kita membaca 11-12. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah ini ayat cuma satu kali. Kiss the Son. Kiss the Son, because the Son of God is going to have his angry to you. His anger will not be resisted. Ciumlah anaknya. Bapak mengirim anak menjadi raja atas segala raja. Tapi dia adalah raja yang pernah dipalungan. Engkau hina. Sekarang saya kasih tahu waktunya sudah sampai. Bapaknya akan marah seluruh dunia. Dan dialah akan memakai tongkat besi, memerintah menghancurkan segala bangsa-bangsa. Jangan tunggu sampai hari itu datang. Cepat-cepat cium kakinya dengan gemetar. Cium kok gemetar? Cium itu enak loh. Waktu pacaran bercium itu bukan gemetar. Ada yang cium gemetar, tidak ada kan? Cium itu menikmatikan. Tapi ciumlah dia dengan penuh ketakutan. Karena apa? Ini orang adalah kunci untuk meledakkan atau untuk menghentikan kemarahan yang terbesar dari Tuhan Allah. If you don't kiss the Son, let him explode the wrath of God. No one can stand. No one can escape. Ciumlah anak. Nah ini satu-satu kalinya di seluruh kitab suci. Cium anak sehingga kemarahan tidak meledak. Barang siapa yang hidup di dalam kemarahan Allah, itu menakutkan. Jangan sampai meledak. Cium dia. Akhirnya di kitab suci cuma satu orang yang cium Yesus.
Siapa? Yudas. Kurang ajar ya. Apakah Yudas orang baca kitab suci lalu melaksanakan? Dia membaca di ciumlah anak. Lalu dia ciumlah anak. Tak cium anak supaya dia marah. Dia cium anak karena tidak tahu anak mau marah. Itu sama sekali goblok. Mempunyai SKS, akademik tinggi, tapi tak ngerti arti relasi. Tak ngerti bagaimana menyenangkan Tuhan. Lalu Yesus mengatakan kepada dia, saya bicara ayat ini. Langsung lihat satu gambaran yang mengesan di dalam hatinya. Yesus waktu dicium, muka Yesus dingin, matanya begitu lihat Yudas. Mirip. Dan mengatakan, Yudas, dengan ciuman kau menjual anak manusiakah? By kissing me, you betray me? Mata yang begitu tajam melihat dia dan berkata, dengan ciuman engkau menjual anak manusiakah? Itu adalah kalimat terakhir Yesus di dalam dunia kepada Yudas. Sebenarnya berapa banyak kalimat yang pernah Yudas dengar dari mulut Yesus. Dia kira itu biasa. Dia kira itu lumrah. Dia tidak tahu setiap kalimat keluar dari mulut Allah itu adalah dasar untuk menjadi fondasi hidup. Manusia hidup bukan berdasarkan makanan, berdasarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Yudas menghina. Yudas kira khotbah yang dia dengar itu gampang. Kalau ini pagi tak dengar, minggu depan ada khotbah lagi kok. Kalau ini hari tidak jalankan, nanti ada diberi kesempatan lagi. Dia tidak pernah tahu itu setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah itu menjadi dasar hidup manusia. Bukan makanan, bukan berlian, bukan mutiara, bukan kekayaan, bukan saham, bukan dolar, bukan euro, bukan Singapura dolar. Yang bikin engkau hidup berarti adalah firman Tuhan. Dia tidak sadar. Lalu dia kira mulut Yesus saya cium. Lalu dia ketipu oleh saya. Dia tidak tahu. Dengan cara begini saya menjadikan dia tanda. Yang ditangkap jangan Petrus ini. Yang saya cium itu. Orang ini bodoh. Dan orang bodoh adalah orang anggap diri pintar. Orang lain bodoh. Itu orang bodoh. Sekali lagi ya. Orang bodoh adalah orang yang selalu anggap diri pintar. Orang lain semua bodoh. Itu orang bodoh. 1, 2, 3. Orang bodoh adalah orang yang rasa diri paling pintar. Semua orang lain itu bodoh. Itu orang bodoh. Jadi Yesus pun bisa saya kelabui kok. Dengan cium, dia dijual. Setelah dijual, gua dapat duit. Setelah dapat duit, dia juga tak mungkin mati. Orang pintar kayak gini mana bisa mati? Yesus bisa melakukan mujizat. Lazarus keluar. Lazarus keluar. Kalau dia ngomong Yesus keluar, dia sendiri keluar. Tak mungkin dia matilah. Pokoknya win-win position. Setelah saya cium jual dia, saya dapat duit. Setelah dibunuh dia bisa pakai sendiri. Tidak ada yang rugi kok. Itu caranya. Akhirnya tolong Yesus, biarkan saya memperalat kamu. Biar saya mencium kamu. Akhirnya lu dah rugi, tapi gua dapat sacap kok. Gua dapat 30 perak. Itu cara pinternya saya. Yesus bilang begitu. Kalau begitu saya kasih tahu. Engkau dengan ciuman menjual anak manusiakah? Saudara-saudara, kalimat sebelum itu adalah Yudas, apa yang kau ingin kerjakan, sekarang kerjalah. Berarti apa? Saya tidak lagi campur kebebasanmu. Saya tidak lagi memaksa engkau. Anything you want to do, do it now. Berarti apa? I give you permission. Tapi di dalam ayat itu artinya teologi. Yesus tidak pernah merencanakan Yudas menjual dia. Yudas atas kemauan sendiri mengerjakan pengkhianat kepada Yesus. What you want to do, not I ask you to do. What you want to do it now. Berarti you want to do, you plan it. You sendiri yang mau kerjaan itu, silakan. Saya tidak campur. Saya membiarkan engkau melakukan kebebasan untuk melakukan kejahatan. Sekarang lakukan. Engkau diberi kebebasan. Tuhan tidak pernah paksa. Saya dengar ada sekolah Kristen yang didirikan oleh orang Kristen. Itu paksa orang datang ikut kebaktian. Kalau tidak, nomor kursinya dicatat, dihukum dan sebagainya. Dan orang yang buka sekolah itu orang ikut kebaktian kita. Wah, juga reform. Kalau dia bicara, Stephen Tong berkata seperti dia akhirnya reform.
Tapi dia membuat sekolah yang paksa-paksa orang kalau datang dihukum. Akhirnya adalah orang-orang murid di sekolah itu bukan saja tidak senang reform, benci reform karena dia paksa. Akhirnya seperti reform, ngomongnya reform, kutipnya Stephen Tong, membuat pemuda-pemudi semua benci sekali sama Kristen, benci sama Stephen Tong. Kira itu wakil saya akan tunggal di situ. Saya tidak pernah loh. Saya selalu memberikan anjuran, mendorong, memberi inspirasi, memberikan rangsangan sampai engkau suka, engkau mau teologi reform, engkau mau kebenaran, engkau rindu firman, engkau ingin datang sendiri. No compel, no force. Saudara-saudara, anak saya sendiri pun tidak ada satu yang saya paksa. Saya mendisiplinkan, saya mengasih tahu peringatan sesuai itu. I give you freedom. You want or no? Mau percaya Tuhan silakan. Nah, mau percaya urusanmu. Tapi saya kasih tahu ini bedanya, ini ini risikonya. That's my duty, my responsibility. Tuhan juga demikian. Tuhan tidak pernah paksa manusia. Tuhan memberikan kebebasan dan Tuhan memberikan peringatan. Tuhan memberikan pembiaran dan Tuhan memberikan segala sesuatu yang memberikan engkau wanti-wanti, memberikan kepada engkau perintah-perintah, memberikan engkau peringatan-peringatan. Lalu you mesti sendiri pikir, sendiri mempertimbangkan. Kalau you mau mencium lalu menjual Yesus, Tuhan tidak lari, dia biar engkau cium. Lalu dia kasih tahu, dengan ciuman kau menjual anak manusia kah? Ciumlah anak supaya kemarahan Allah tidak meledak. Ciumlah dia dengan gemetar. Artinya apa? Engkau mau mencintai Tuhan, mau taat kepada dia, Tuhan harus sadar karena dia memakan kunci kemarahan Tuhan Allah. Yesus memegang kunci rekonsiliasi. Yesus memegang kunci untuk menentukan nasibmu untuk selama-lamanya. Jangan main-main. Cintalah Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Jalankan perasaan penuh kesadaran akan kewajibanmu. Penuh kesadaran akan takut kepada Tuhan. Dan dengan kerelaan yang kau mengatakan, God, I love you. I obey you. Not because I am afraid of the punishment. But because your love convince me. Karena cintamu telah menaklukkan aku. Cintamu telah membawa aku kembali. Aku dengan segala rendah hati, segala kerelaan kembali mencintai, mengikuti kamu. Saudara-saudara, barang siapa yang ada anak, ada hidup. Barang siapa yang tidak ada anak, tidak ada hidup. Ini sudah qualitative difference. Sudah discernment. The principle of the qualitative difference is now commanded to us. Lalu kalimat selanjutnya, yang tidak menerima kesaksiannya itu kemarahan Allah ada pada dia, tetapi dia tidak sadar. Lain kalimat, yang tidak menerima kesaksian itu menjadikan Allah pendusta. Wah, ini menjadi dosa inisiatif. You with your reaction, you respond to God, you make God a liar. God is not a liar, God is truth. How come a truth is considered to be a liar? Because you unbelief. Engkau tidak percaya, engkau tidak menerima kesaksian. Itu satu hal yang paling menjadikan Allah dipermalukan. Barang siapa yang tidak menerima kesaksian Yesus Kristus, dia telah melukai hati Tuhan paling besar. Karena Tuhan bukan apa yang kau pikirkan. Apakah kau pikir saya adalah seperti apa yang kau pikirkan itu? No. Kalbar mengatakan, bagaimana kita memikirkan tentang Yesus tetap salah. Kalimat ini agung sekali, tapi bahaya sekali. Kalbar seorang teolog yang besar. Kalimat itu harus diartikan gini loh. Aku pikir Allah gini. Pak, betul lah kamu gini. Kalbar bilang, no. He is bigger than what you think. Aku pikir besar. Oh, Allah begini. Oh, ya betul ya. Engkau begini. Kalbar mengatakan, no. He's still bigger than what you think. Lalu engkau pikir sampai akhirnya sudah makin pecah. Darah, pipa darah sudah pecah semua. Oh, Allah begini. Lalu tanya Tuhan, God, you're so big, so wonderful, so unlimited. Kalbar bilang, no,
still bigger than what you think. Akibatnya apa? Akibat logikanya adalah finally no one can understand God. Gitu kan? Itu menjadi agnosticisme. Anything you can imagine about God are always limited in your limit. God is far, far beyond your limit. Jadi istilah dari Karbat itu namanya apa? Itu adalah yang disebut Allah itu totally different. Allah itu lebih dan tidak pernah sama dengan yang kamu pikirkan. Sehingga akibatnya ada agnosticisme atau selalu kita salah beriman kepada Tuhan. Saya tidak terima ayat itu. Saya menerima konsep apa? Allah selalu lebih besar dari kita. Maka kita selalu harus rendah hati. Kita harus selalu taat kepada Roh Kudus. Karena hanya unlimited spirit can bring us and can transform us from our limit into the unlimited nature of God with His guidance. More and more glory. Alkitab mengatakan, from glory to glory, from power to power, from grace to grace, from faith to faith, from strength to strength. Nah, ini adalah perjalanan rohani kita di hadapan Tuhan. Jangan puas, jangan menganggap diri pintar, jangan menghina anugerah Tuhan. Karena engkau reaksi salah kepada kesaksian Kristus, engkau berada di dua bahaya. Pertama, engkau dibawa kemarahan, engkau tidak sadar. Kedua, engkau menuju kepada peledakan penghakiman terakhir, engkau tidak kesetapan bertobat lagi. So you're always trembling. Kiss the Son with tremble. Sambil tremble, sambil kiss. You love Him with the fear of God. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Manusia berbijaksana. Bijaksana dimulai daripada penuh perasaan takut kepada Tuhan. God is God. And let God be God. Jangan let you be God. And not let God be man. Mari kita membalikkan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena memang Dia patut dimuliakan. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dan kita bereaksi kepada Dia. Menerima kesaksiannya sepenuh hati. Dan sudah menerima. Jangan kira engkau sudah memperoleh. Paulus berkata, aku tidak anggap aku sudah tahu apa-apa. Aku tidak hitung aku sudah sempurna. Aku adalah terus mengejar. Untuk mendapatkan sasaran terakhir. Yang sudah dijanjikan dari atas. Oleh Dia yang memanggil aku dari surga. The one who called me from heaven asked me and attract me to follow unceasingly to Him. So what I achieve is not the final. What I know is not comprehendingly understanding all. I am still pursuing. I still thirsting. Aku tetap haus. Aku tetap mencari. Mengerti Tuhan lebih. Saudara-saudara. Jadi dari pikiran yang seperti ini dalamnya kita mengetahui apa artinya menerima kesaksian Tuhan. Yang tidak terima dibawa kemarahan. Yang menerima diberi materai. Membuktikan God is true. Saya mau tanya, selama engkau menjadi orang Kristen, engkau rasa Tuhan benar tidak? Jawab. Engkau dimateraikan Roh Kudus bahwa kesaksian Kristus itu benar-benar adalah kebenaran tidak. Engkau betul-betul membuktikan Dia tidak pernah menipu. Kalau engkau tidak menerima kesaksian, engkau menjadikan Dia pendusta. Nah itu bahaya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang sebenar-benarnya. Dengan benar-benar suci hatinya. Memberikan benar-benar kebenaran. Melalui roh yang benar. Kepada kita yang benar-benar mau cari kebenaran. Berapa kali benar-benar saya tidak hitung ya. Sekali lagi. Allah yang benar-benar Allah. Benar-benar dengan kebenaran. Dan motivasi yang paling benar. Mengwahyukan kebenaran yang benar-benar. Melalui roh kebenaran. Kepada orang yang benar-benar mau menerima kesaksiannya. Mana buktinya? Allah bilang no. I don't give you the evidence. I don't give the proof.
I demand from you total submission. And when you receive the witness of my Son, then I will give you a seal. Satu materai diberikan untuk membuktikan Tuhan itu sungguh-sungguh adanya. Nah, hari ini saya akan selesaikan khotbah ini pada ayat 36. Mari kita membaca lagi 31 sampai 36. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Semua membaca. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Dia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada anaknya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sampai di sini berhenti eksposisi pasal ketiga. Selanjutnya kita akan mulai pasal keempat. Dan saudara siap-siap hati. Pasal 3 dan pasal 4 adalah teladan Yesus mengabar Injil di dunia yang menjadi contoh kita masing-masing. Pasal ketiga menginjili orang laki. Pasal keempat menginjili orang perempuan. Pasal ketiga overtime, malam-malam masih kerja. Pasal 4 siang-siang waktu makan lupa makan khotbah terus. Pasal 3 laki-lakinya beres tapi tidak ngerti. Pasal 4 perempuan tidak beres tapi pintar. Pasal ketiga orang dipandang tinggi. Pasal 4 orang dimaki-maki seluruh kota. Fase ketiga setelah penginjilan tidak berhasil apa-apa. Fase keempat langsung orang itu membawa seluruh kota menjadi Kristen. Wah, herannya. Ini kalau dibandingkan lucu luar biasa loh. Menarik luar biasa loh. The day when Jesus evangelized, the strategy he used, the way he preached, semua mengandung bijaksana yang luar biasa. Selanjutnya kita mulai pentafsiran pasal keempat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ayat demi ayat, bagian demi bagian, pasal demi pasal, Engkau memimpin kami menelusuri, memperdalam kedahsyatan dan keajaiban di dalam kelimpahan firman-Mu. Kiranya suara manusia berhenti, Roh Kudus terus membawa kami menjelajah ke dalam keadaan yang tidak terbatas dari anugerah kebenaran Tuhan. Terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat yang hidup, kami berdoa. Amin.